Bismillahirrahmanirrahim. Apakah wudhu batal jika tanpa sengaja bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram? Ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Dalilnya salah satu qiraat dalam surat Al-Maidah ayat 6, aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Sedangkan jumhur ulama berpendapat tidak batal. Mereka mengatakan bahwa ayat itu bukan sebatas menyentuh biasa. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, ketika menafsirkan ayat tadi, aw lamastumun nisa, kata Ibnu Abbas, ini adalah kiasan tentang jima bersetubuh. Akan tetapi ungkapan yang Allah ungkapkan itu sangat lembut sekali. Jumhur juga berhujjah dengan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mau pergi sholat, beliau mencium Aisyah, lalu kemudian beliau pergi sholat tanpa berwudu lagi. Demikian pula dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa Aisyah pernah suatu malam kehilangan Rasulullah. Kemudian Aisyah mencari Rasulullah SAW dan ternyata Aisyah memegang dua telapak kaki Rasulullah yang sedang sholat. Namun Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Itu semua dalil-dalil jumhur, dan itulah pendapat yang paling kuat, bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Ana punya CD player atau kaset, apakah boleh dijual untuk kemudian disedekahkan? Ini CD apa maksudnya? CD kosong. Pertanyaannya kurang detail nih, saya jadi bingung nih jawabnya. Kalau cuma CD kosong, antum jualan kemudian sedekahkan, bagus lah. Tapi kalau CD di situ isinya nyanyian-nyanyian dan yang lainnya, antum jual, maka hasilnya haram. Ya. Jadi gimana? Sebaiknya dimusnahkan, atau kalau misalnya masih bisa dihilangkan, dimasukkan padanya ceramah-ceramah. Ya. Anda juga memiliki majalah-majalah yang isinya semua mengenai musik. Dijual atau dimusnahkan? Bakar. Nggak ada manfaatnya itu, Pak. Dijual juga, ya, malah membantu orang kepada ketidakbaikan. Kalau kita membangun masjid, disebutkan kita dapat rumah di surga. Terus kalau duit kita habis, masjidnya belum selesai, gimana? Ini pertanyaan dari anak kelas 5 SD, Pak. Tapi pertanyaannya Masya Allah. Ya, semoga anak yang bertanya ini diberikan oleh Allah kefakihan. Iya. Kita katakan Rasulullah SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Di surga. Jadi kalau kita sudah menyumbangkan banyak uang kita buat masjid, kalau Allah belum selesai karena kekurangan dana, tetap dapat keutamaan itu. Ya.
Kemarin di tempat anak lagi sholat jenazah, yang tadinya kepala si mayat ada sebelah kanan imam, tapi karena makmunnya safnya lebih banyak, maka si mayat digeser jadi kepalanya sebelah kiri. Kata imamnya, kalau sholat jenazahnya safnya lebih banyak sebelah kiri, maka pahalanya lebih banyak buat si mayat. Mana dalilnya? Ini kan perkara yang gaib, Mas. Perkara yang gaib itu tidak boleh hanya sebatas dengan pendapat, harus dengan apa? Dalil dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka coba antum tanya kepada imam tersebut, Pak Imam, mohon maaf, ini kan masalah pahala. Masalah pahala itu kan urusan Allah, bukan urusan Pak Imam. Boleh saya tahu dalilnya? Ya. Tanya kepada dia. Dan antum tidak aib untuk bertanya dalil kepada seorang ustadz, imam, dan yang lainnya. Ya, memang banyak Pak ustadz-ustadz yang merasa risih ketika ditanya dalil. Kenapa? Karena ya masalahnya pengetahuannya kurang juga tentang dalil terkadang. Tapi seorang murid, seorang penuntut ilmu, jangan pernah merasa puas tanpa antum tahu apa dalilnya. Biasakan tanya, Ustadz Afwan, boleh saya tahu dalilnya? Iya. Nah, yang dinyatakan oleh imam tadi saya belum tahu dalilnya apa. Selama saya mempelajari tentang fikih jenazah, saya belum dapat ya tentang pernyataan seperti itu. Kalau jamaahnya banyak, kepalanya sebelah kiri. Kalau jamaahnya sedikit, kepala sebelah kanan. Mana dalilnya? Iya. Mengenai hadis diam di tempat setelah sholat fardu selama belum batal, maka malaikat akan memohonkan kepada Allah, ya Rabb, ampuni hambamu ini. Apakah setelah berzikir yang disyariatkan kita boleh berzikir yang lainnya yang sunnah biar agak lama didoainnya, berdiamnya? Iya. Yang jelas Pak, selama kita duduk di masjid dengan tujuan untuk menunggu sholat, selama itu juga pertama kita berada dalam pahala sholat. Yang kedua, kita selalu didoakan malaikat selama belum berhadas. Rasulullah sabda dalam hadis riwayat Muslim itu, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ maka natis salatu hiya tahbisuh wal malaikatu yaquluna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi. Apabila ia masuk masjid, maka ia berada dalam salat selama ia menunggu salat, dan malaikat terus mengucapkan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan taubat kepadanya. Jadi didoakannya malaikat itu bukan khusus pas setelah sholat, Pak. Tidak, justru ketika antum pas masuk masjid dan antum setelah sholat tahiyat masjid dan antum nunggu sholat, selama itu terus malaikat mendoakan antum. Ya, dengan syarat tadi, selama belum berhadas dan selama tidak mengganggu orang di masjid. Ya. Adapun kalau mengganggu orang ya dengan seperti sebagian masjid banyak ya, dengan nyanyi-nyanyi lah, sholawatan dan yang lainnya, akhirnya mengganggu orang, Pak. Maka ia nggak dapat doanya malaikat. Ada sebagian ustadz mengatakan masjid yang ada di mall tidak berlaku hukum masjid. Seperti disunahkan sholat tahiyat dan i'tikaf, alasannya karena masjid tersebut berada bukan di tanah wakaf, melainkan tanah komersil. Benarkah ini hukum secara mutlak atau ada khilafiyah? Ada permasalahan yang disebut dengan al-waqful mu'aqqad. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wakaf untuk sementara waktu. Kalau misalnya pihak mall ya
menjadikan ini masjid, ya, mewakafkan bagian ini sebagai apa? Masjid. Tapi untuk sementara waktu, tidak untuk selama-lamanya. Ini disebut dengan permasalahan dalam fikih al-waqful muaqqat, wakaf yang sementara waktu. Apakah sah atau tidak? Ya. Banyak ulama merojihkan bahwa wakaf seperti ini sah. Maka kalau misalnya pihak mal mewakafkan buat tempat ini memang untuk masjid, ya, maka pada waktu itu sah. Atas pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, maka berlaku padanya hukum-hukum masjid. Ini tulisannya agak gedean apa, Mas? Bagaimana kamu tidak, tapi Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, bagaimana kamu bisa bersabar sedangkan engkau tidak tahu ilmunya? Apa yang dimaksud dengan ilmu sabar ini, Ustadz? Ya, sabar menghadapi perbuatan Nabi Khidir, ya, untuk tidak memprotes. Ya, karena Nabi Musa setiap kali Nabi Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musa mengingkari. Ya. Padahal Nabi Khidir melakukan itu bukan dari perbuatan beliau sendiri, tapi itu sudah perintah dari siapa? Allah. Kalau seharusnya Nabi Musa kalau tahu itu sudah perintah dari Allah, ngapain protes? Paham tidak, Pak? Nah, ini kita ambil faedah berarti, Pak. Kalau sudah kita tahu itu sudah perintah Allah, gak usah diprotes, Pak. Karena ada sebagian orang itu, ya, masih aja protes. Ya, ketika misalnya disampaikan dalil haramnya musik, kok musik haram sih? Kan enak. Kalau sudah tahu ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, seorang hamba itu nggak boleh protes, Pak. Kenapa? Kalau si hamba ini yakin bahwa ilmu Allah itu segala-galanya dan Allah lebih berilmu dari dirinya, yakin bahwa apa yang Allah telah putuskan pasti itu yang terbaik. Iya. Apakah termasuk amal jariah dengan mengajak teman sholat berjamaah, Ustaz? Ikut ke kajian sunnah dan yang lainnya. Mengajak orang lain kepada kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Rasulullah sabda, man da'a ila huda, siapa yang mengajak orang kepada hidayah, kana lahu, ya, kana lahu mislu ajri fa'ili au kama qala, maka ia mendapatkan pahala seperti yang orang yang melakukannya. Masya Allah. Antum ajak, yuk salat berjamaah, dia pergi, dapat pahala. Antum ngajak, ayo kita ngaji sunnah, ikut ngaji dia, antum dapat pahala dari situ. Iya. Apakah dalam sholat ketika kita masbuk dan sholat sedang berjamaah pada posisi sujud, apakah harus takbiratul ihram dulu? Harus, Pak. Karena takbiratul ihram itu kata Rasulullah SAW apa? Miftahuhat takbir. Nah, kalau antum nggak takbiratul ihram dulu, justru sholat antum nggak sah. Karena yang namanya sholat itu harus dibuka dengan takbiratul ihram, dan itu rukun, saudaraku. Ya. Bagaimana hukum berlibur ke negeri yang mayoritas kafir? Ngapain? Para ulama melarang, Pak, untuk pergi ke sana tanpa ada alasan yang syar'i. Ya. Kalau cuma berlibur kan masih banyak tempat-tempat yang lain. Kenapa yang dipilih yang itu gitu loh? Ya,
Kalau masalah keindahan di Indonesia nggak kalah Pak indahnya Pak. Ya, antum pergi ke tempat-tempat yang di Indonesia, ya, oh indah-indah Pak, luar biasa Pak. Kok dipilihnya yang negeri kafir gitu? Iya, perginya antum ke sana aja udah dosa Mas. Duit yang antum belikan buat ikan aja udah dosa itu Pak. Iya. Nah ini, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.